Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah, di mana kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kekuatan, sekaligus kekuatan kepada kita, sehingga kita masih saling nasihat menasehati, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kemudian tidak lupa sebagaimana biasa kita hadiahkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok yang harus kita teladani kehidupannya. Beliau adalah seseorang yang senantiasa berjuang dan berjuang untuk menyelamatkan umat manusia. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang sakit, ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, dia harus mencari tahu apa penyakitnya. Kemudian yang kedua, dia harus datang kepada seorang dokter yang tepat. Dan kemudian yang ketiga, minum obat yang tepat. Saya ulangi lagi. Yang pertama, mendiagnosa penyakit dengan tepat. Yang kedua, datang kepada seorang dokter yang tepat atau ahli yang tepat. Kemudian yang ketiga, makan atau minum obat yang tepat. Kalau kita sakit kepala, kemudian kita datangnya ke dokter THT, maka itu gak nyambung. Atau boleh jadi kita sakit telinga, datang kepada dokter THT, tetapi sang dokter tidak memberikan obat untuk tetes telinga, tapi memberikan obat sakit kepala. Itu juga kurang betul. Yang betul adalah tahu penyakitnya, datang kepada dokter yang tepat, kemudian sang dokter memberikan obat yang tepat. Kalau itu bisa kita lakukan, maka insya Allah sakit kita akan cepat sembuh. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini jujur atau tidak, mau atau tidak, sebenarnya umat Islam dalam keadaan sakit. Sudah banyak berbagai upaya dan usaha, tetapi ternyata semakin hari maksiat semakin merajalela, mungkarat di mana-mana, antara yang hak dan yang batil bercampur. Tuntunan menjadi tontonan, dan tontonan justru menjadi tuntunan. Apa sebenarnya penyakit yang menimpa umat Islam pada saat ini? Ternyata 14,5 abad yang lalu, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memprediksi bahwa ada satu masa di mana umat manusia
akan terkena 3 penyakit. Apa 3 penyakit umat yang pernah diprediksi oleh Rasulullah? Yang pertama adalah idza adzamat umatid dunya nuziat minha haibatul Islam. Ketika umatku sudah mulai mengagung-agungkan dunia, maka tercabut daripadanya kehebatan Islam. Kemudian yang kedua, wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Ketika umatku sudah mulai meninggalkan arena dakwah, lari dari gelanggang dakwah, maka diharamkan keberkahan wahyu. Dan kemudian yang ketiga, wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Ketika umatku sudah saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, saling mencaci maki, tidak ada persatuan, maka akan jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketiga penyakit umat Islam yang ternyata kalau kita saksikan pada hari ini, ketiga penyakit itu sudah ada di mana-mana. Yang pertama adalah terlalu cinta kepada dunia, di mana umat Islam saat ini sudah banyak yang terlalu cinta kepada dunia. Kemudian yang kedua, sudah banyak yang tidak lagi peduli terhadap dakwah. Dan kemudian yang ketiga, lemahnya tali persatuan. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang pertama kata Rasulullah, idza adzamat umatid dunya. Ketika umatku sudah mulai mengagung-agungkan dunia. Ketika umatku sudah mendewakan harta. Ketika umatku sudah mengkultuskan benda. Nah, coba kita lihat apakah fenomena ini sudah ada di hadapan kita, di mana umat Islam sudah mulai lebih mementingkan urusan materi daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih memilih dunia daripada berpikir tentang akhirat. Padahal dunia, dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa dunia ini tidak lebih besar daripada salah satu sayap nyamuk. Pemirsa yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana dulu. Setelah break sejenak, insya Allah kita akan kembali lagi. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Itulah penyakit yang pertama, yaitu hubbud dunya. Padahal dunia dikatakan dalam sebuah hadis qudsi tidak lebih besar daripada sebelah sayap nyamuk. Berarti kecil sekali. Tetapi karena hari demi hari yang kita lihat, kita saksikan adalah kebesaran dunia. Yang kita bicarakan tentang dahsyatnya dunia. Yang kita dengar tentang hebatnya dunia, maka kemudian dunia itu masuk ke dalam diri kita. Kalau sudah seperti ini, kebesaran Allah Subhanahu wa taala keluar dari diri kita. Kalau sudah seperti ini, dunia sudah besar di hadapan kita, maka sesuatu yang sebenarnya besar
yaitu kampung akhirat, tidak pernah lagi kita pikirkan. Kalau sudah seperti ini, kita tidak pernah berpikir bagaimana ngerinya ketika sakaratul maut. Tidak pernah terlintas dalam benak kita sewaktu-waktu kita harus berhadapan dengan mungkar nakir di sebuah ruangan yang sempit, 2x1, gelap. Itulah di alam kubur. Ngerinya alam kubur tidak pernah ada dalam benak kita. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikumpulkan dalam satu padang yang bernama padang mahsyar. Pada saat itu manusia antri berjubel, harus mempertanggungjawabkan semua amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kampung akhirat demikian besar, episode pergantian dari satu alam ke alam lain demikian dahsyat dan luar biasa, tetapi tidak pernah terpikir dalam diri kita. Ketika manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang ada di dunia ditinggalkan dan kemudian kita akan memasuki satu kehidupan yang tanpa batas, abadan abadi, tanpa batas. Begitu kita sudah masuk ke alam itu, maka tidak ada lagi harapan untuk bisa kembali ke dalam dunia. Karena kecintaan kepada dunia yang demikian besar, maka hal-hal yang besar itu tidak pernah ada dalam diri kita. Dan kemudian Islam hanya dijadikan sebagai simbol, sebuah logo, merek, brand, yayasan, asas sebuah partai politik. Tetapi roh atau esensi daripada Islam tidak wujud dalam kehidupan sehari-hari. Roh dan esensi, sesuatu yang sangat substansial, tidak muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kecintaan yang terlalu besar terhadap dunia. Kalau sudah seperti ini, maka wibawa umat Islam jatuh di hadapan umat lain. Umat lain mereka mengatakan, tuh lihat umat Islam, ternyata mereka juga sama dengan kita. Umat lain cinta dunia, ternyata umat Islam juga cinta kepada dunia. Itulah penyakit yang pertama. Kemudian penyakit yang kedua, wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Ketika umatku sudah mulai meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, lari dari gelanggang dakwah, tidak care, enggak peduli terhadap dakwah, maka yang terjadi kemudian, hurimat barakatul wahyi, diharamkan keberkahan wahyu. Apa itu dakwah? Dakwah sebenarnya adalah merubah cara berpikir, paradigma, sekaligus mengajak seseorang untuk berbuat. Merubah sebuah keyakinan yang tadinya dia yakin akan kehidupan dunia ini, terlena dengan kehidupan dunia, maka kemudian kita rubah paradigmanya, keyakinannya untuk cinta kepada kampung akhirat. Dakwah adalah merubah paradigma dan berpikir seseorang yang tadinya dia cinta kepada harta atau mal, kita rubah untuk cinta kepada amal. Dakwah adalah merubah paradigma berpikir seseorang, merubah keyakinan seseorang, bagaimana dia kemudian berbuat. Yang tadinya dia yakin kepada makhluk, akhirnya yakin kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dakwah. Merubah sebuah keyakinan, mengajak orang untuk berbuat,
berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya dia begitu yakin bahwa hidup ini adalah harus memperturutkan hawa nafsu, dipuas-puasin selama masih hidup. Hidup kata sekali, hidup hanya sekali katanya, maka kapan lagi kita bisa puas-puasin? Hidup tidak pernah berpikir bagaimana nanti alam selanjutnya, bahwa hidup ini adalah sementara dan kehidupan yang sebenarnya adalah kampung akhirat. Ini tidak pernah dipikirkan. Kemudian merubah dan keyakinan seseorang yang tadinya dia yakin bahwa dengan kebahagiaan, bahwa dengan harta dia bisa hidup dengan bahagia. Padahal ketahuilah bahwa kebahagiaan, kejayaan, dan kesuksesan hidup manusia Allah Subhanahu wa taala letakkan hanya pada amalan agama yang sempurna. Sejauh mana manusia mampu mengamalkan agama dengan sempurna, maka pasti dia hidupnya akan bahagia. Ternyata bahwa kebahagiaan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Kekayaan tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan. Banyak kita jumpai orang yang banyak harta ternyata hidupnya tidak bahagia. Tetapi tidak sedikit mereka yang hidup sederhana apa adanya, tetapi dia hidup bahagia. Sebagai contoh, di tahun 2006 ada sebuah penelitian. Negara yang menurut catatan PBB termasuk negara miskin adalah Bangladesh. Tetapi dalam sebuah survei yang dilakukan oleh London School of Economics, bahwa Bangladesh, warga Bangladesh adalah warga negara yang paling bahagia pada saat itu. Padahal negara miskin, bukan negara kaya. Sementara kita bandingkan dengan negara-negara yang kaya seperti Amerika Serikat misalnya. Amerika adalah negara kaya, sejahtera, adikuasa, polisi dunia. Tetapi dalam hal kekayaan hanya menempati urutan ke-46. Pemirsa yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana. Setelah break ini, insya Allah kita akan kembali lagi. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Amerika yang mengaku dirinya sebagai negara adidaya, adikuasa, polisi dunia, berlimpah harta. Tetapi ternyata dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh The World Happiness Survey, Amerika hanya menempati urutan ke-46 dalam hal kebahagiaan. Demikian juga negara-negara maju seperti Jepang. Ternyata Jepang, negara kaya itu, banyak penduduknya yang tidak bahagia. Bunuh diri atau harakiri setiap tahun meningkat. Dan ada lagi negara yang sejahtera, yaitu Swedia. Swedia itu negara yang makmur dan sejahtera. Demikian sejahteranya Swedia, sehingga pengangguran pun digaji oleh pemerintah. Tapi ternyata rakyat Swedia tidak menemukan kebahagiaan. Rakyat Swedia hidup dalam keadaan gelisah dan tidak ada ketenangan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, jelaslah bahwa dengan dakwah kita mengajak seseorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rubah paradigma keyakinannya untuk berbuat action taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, pemirsa, menurut Rasulullah
Penyakit umat yang ketiga adalah wa idza tasabat ummati